Puji Tuhan, Tuhan baik. Haleluya. Saudara sudah mendengar panggilan Tuhan? Kita bersyukur pada sore ini. Karena saudara sudah mendengar suara Tuhan memanggil saudara. Maka sore ini saudara kita ada di tempat ini. Amin. Sebab itu kita perlu rayakan kemenangan besar yang Yesus sudah berikan untuk saya dan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan kita ada sore ini. Saudara, beberapa minggu ini kita sudah berbicara tentang pentingnya ibadah pada hari Minggu. Dan hari ini kita akan bicara tentang hari Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 4 ayat 9 dan 10. Kita akan lihat ayat ini bersama-sama. Ibrani 4 ayat 9 dan 10 kita akan baca ini bersama-sama. 2 tidak, 3. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudara, ayat ini begitu luar biasa. Di mana Allah ingin pada sore hari ini kebenaran ini menyatakan pada kita bahwa Allah menyediakan hari perhentian bagi kita. Saudara, tentu kalau kita menyelidiki ayat ini tentu kita berkata iya pasti. Karena satu kali kelak kita akan punya hari perhentian bersama Tuhan. Apabila kita dipanggil Tuhan. Amin. Tentu sore ini tidak ada di antara kita yang rindu cepat-cepat dipanggil Tuhan supaya cepat-cepat bersama dengan Tuhan di hari perhentian. Amin. Tetapi walaupun saudara kepingin kalau bisa jangan dulu, tapi semua sudah ditetapkan Tuhan. Amin. Kebenaran ini saudara luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena saudara, banyak orang hari-hari ini terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sehingga waktu untuk Tuhan itu gak ada. Dia tidak siapkan waktu untuk Tuhan. Seringkali kan saudara ketemu dengan orang, kenapa gak ke gereja? Belum. Saya sekarang lagi kejar target. Pekerjaan saya lagi banyak. Saya lagi cari sesuatu yang belum saya dapatkan. Mungkin saudara, banyak orang karena kesibukan cari uang, kejar kesuksesan, sehingga untuk datang kepada Tuhan beribadah itu rasanya berat bagi dia. Dia tidak menyiapkan waktu untuk Tuhan. Tetapi saudara tahu, jadi hidup ini seperti dikejar. Dikejar oleh apa? Beban hidup. Dikejar oleh beban hidup. Sebab itu kenapa ya? Banyak orang rasanya hidup ini susah. Hidup ini tertekan. Hidup ini banyak masalah. Karena apa? Yang dia kejar itu target. Yang dia kejar itu uang. Yang dia kejar itu kesuksesan. Yang dia kejar itu supaya saya dikenal. Supaya saya jadi orang top. Supaya orang tahu siapa saya. Padahal saudara tahu, itu bukan tujuan kita. Ya, apa yang kita kejar di dunia itu cuman sementara sifatnya, sesaat. Kenapa saya katakan sesaat? Karena nanti kita punya hari perhentian. Tuhan siapkan hari perhentian bersama dengan Dia. Jadi semua akan tiba di hari perhentian. Artinya semua yang kita kejar di dunia, target yang kita sudah dapatkan di dunia, kesuksesan yang kita cari di dunia, itu sia-sia, nggak ada artinya. Tidak ada arti sama sekali.
Seringkali orang lupa akan hal ini. Dia berpikir kalau dia kaya itu hebat, kalau dia berhasil itu luar biasa. Padahal bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan keberhasilan di dunia. Kalau seandainya saudara berhasil di dunia, saudara bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Itu anugerah, itu bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Itu cuma di dunia sifatnya. Tidak akan membawa kita kepada perhentian kita yang sesungguhnya. Saudara kan sudah lihat banyak bukti. Orang-orang yang punya segalanya. Tapi ujung-ujungnya pada waktu dia tiba di hari perhentiannya, dia nggak bawa semuanya itu. Semua ditinggalkan. Sebab itu bagi kita penting untuk mencari Tuhan. Bagi kita penting untuk selalu ada di dalam Tuhan. Saudara beribadah di hari Minggu. Tujuan saudara apa? Tentu saudara punya tujuan. Hidup kan harus punya tujuan. Saudara datang di hari Minggu, oh karena saya orang Kristen, saya harus datang ke gereja. Itu betul. Karena saudara orang Kristen, saudara harus datang ke gereja. Tapi kalau cuman itu tujuan saudara Kristen ke gereja, saudara tidak akan menerima berkat. Karena sebenarnya Tuhan siapkan lebih daripada itu. Tuhan menyiapkan kita lebih daripada itu. Firman Allah katakan bahwa masih ada hari perhentian. Kalau saudara melihat di dalam firman Allah, di dalam Keluaran pasal 20, ayat yang ke-8 sampai ayat 11, kita akan pelajari ayat ini bersama-sama. Keluaran 20 ayat 8-11. Saudara perhatikan, kita baca ayat ini bersama-sama. Supaya semua bisa baca dan mendengar sendiri. 2, 3. Kuduskan hari Sabat. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau dan anak-anakmu laki-laki, anak-anak perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, hewan, orang asing yang di tempat kediamanmu. Saudara, kalau saudara melihat ayat ini, Tuhan menetapkan Sabat kepada umat Tuhan. Sabat artinya apa? Berhenti atau istirahat. Tuhan menetapkan ini, saudara, bukan sekedar dia tetapkan, tapi dia punya tujuan. Dia punya tujuan, dia menetapkan Sabat. Dan Tuhan bukan sekedar bicara, tapi Tuhan juga memberikan contoh. Di dalam Kejadian saudara tahu, kita tahu bersama bahwa pada waktu setelah Allah selesai menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, hari yang ke-6, hari ke-7 dia berhenti. Dia istirahat. Jadi dia nggak bekerja terus, tapi dia beristirahat. Dia selesai bekerja, dia beristirahat, dia rest. Saudara, kita tentu berpikir kenapa kok Allah berhenti bekerja? Kenapa Allah beristirahat? Apakah Allah ini capek, lelah, sehingga Allah beristirahat? Saudara tahu, Allah itu nggak pernah capek. Dia itu Allah yang luar biasa. Yang kita tidak dapat pikirkan dengan pikiran kita. Kita tidak dapat selami pikiran Tuhan. Tidak dapat kita selami. Jadi bukan karena dia berhenti, bukan karena dia lelah, karena dia capek. Tapi sudah tahu, Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa manusia harus hidup, bekerja, dan harus ada istirahat. Jadi manusia tidak bekerja terus, tapi ada istirahatnya. Untuk apa manusia beristirahat? Sebab itu kan kalau saudara baca tadi dalam Keluaran pasal yang ke-20 tadi, ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan pada orang Israel, umat Tuhan pada hari Sabat. Mereka nggak boleh melakukan segala sesuatu, nggak boleh bekerja.
Mereka harus benar-benar istirahat. Semua harus istirahat. Semua orang yang ada dalam rumah itu harus beristirahat. Baik dia laki-laki, perempuan, baik dia budak, bahkan binatang pun harus beristirahat. Kenapa harus beristirahat? Harus berhenti bekerja. Karena Tuhan ingin supaya kita bersekutu dengan Dia. Kita punya waktu dengan Dia. Kita berhenti beristirahat dan kita menikmati akan kebesaran Tuhan. Tuhan ingin kita supaya berhenti tidak bekerja, bukan supaya saudara berhari Sabtu. Biasanya kan kalau orang Israel Sabat itu hari Jumat sampai ke Sabtu. Makanya sebab itu orang-orang yang melakukan Sabat, mulai dari Jumat sore sampai hari Sabtu mereka nggak boleh bekerja. Sama sekali tidak boleh. Saya punya saudara saya Advent. Mereka kalau sudah hari Jumat sore, Jumat sudah persiapkan dengan baik. Karena hari Sabtu mereka nggak boleh melakukan apa-apa. Mereka harus berdiam di rumah. Tujuan apa mereka berdiam di rumah? Tujuan apa? Mereka hanya apa? Membangun hubungan dengan sesama keluarga dan membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka membaca Alkitab. Mereka bersekutu. Saudara. Jadi bukan istirahat hanya secara fisik. Tetapi istirahat juga secara rohani. Spiritual kita harus beristirahat bersama Tuhan. Memang tubuh ini perlu istirahat. Tuhan ciptakan kita harus istirahat. Tuhan aja istirahat. Kalau tubuh ini kerja terus, saudara, jadi apa? Kita tahu tubuh ini bukan terbuat dari besi dan kawat. Dari daging. Bisa lelah, bisa capek. Sebab itu Tuhan memberikan contoh. Bahwa setelah Tuhan menciptakan dunia ini, hari yang ke-6 selesai, hari yang 7 dia beristirahat. Ini Allah memberikan contoh teladan bagi kita. Supaya kita juga melakukan hal yang sama. Apa terlebih saya dan saudara, ini kita diciptakan Tuhan. Kita bukan Tuhan, diciptakan. Dan Allah tahu setiap keadaan manusia, kesanggupan kita. Kita perlu beristirahat, fisik kita ini harus perlu berhenti. Kalau kita kerja terus, saudara bisa aja saudara tidak terasa mungkin. Saudara kerja biasanya karena saudara mendapat sesuatu sampai saudara tidak pernah mengenal capek. Karena saudara ada yang saudara kejar, target. Ini seringkali membuat kita lupa diri karena ada sasaran yang kita inginkan. Kita bekerja, membanting tulang. Luar biasa saudara kerja mulai pagi malam. Saudara tidak ada waktu istirahat. Waktu saudara kerja mungkin gak rasa capek. Tapi saudara tubuh ini cuma daging. Tuhan tahu kita siapa. Sebab itu Tuhan memberi ketetapan kepada orang Israel, umat Tuhan, harus ada Sabat. Supaya fisik juga harus rest, fisik harus beristirahat. Tapi lebih daripada itu, apa yang Tuhan inginkan, yaitu supaya mereka punya waktu bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang paling penting. Supaya pada waktu kita beristirahat, kita bisa mengingat kasih Tuhan. Kita bisa mengingat kebaikan Tuhan. Kita bisa, umat Tuhan bisa mengingat bagaimana mereka dibebaskan dari perbudakan. Ini perlu mereka ingat dan renungkan supaya mereka nggak lupa diri. Banyak orang lupa diri hari-hari ini. Dia tidak mengerti bahwa hidupnya itu hanya pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah tetapkan firman, itu artinya harus kita lakukan dengan benar. Karena Tuhan ingin supaya kita ini bahagia, sehat. Tuhan ingin supaya apa? Supaya hidup kita ini baik. Secara jasmani baik, secara rohani juga baik. Ini yang Tuhan inginkan bagi umat Tuhan. Umat Tuhan bisa menyadari pada waktu mereka harus mengambil istirahat. Pada Sabat itu mereka tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu yang bersangkutan dengan daging ini, saudara.
Mereka benar-benar istirahat dan mereka harus fokus hidup mereka hanya kepada Tuhan. Mereka harus berfokus kepada Tuhan. Supaya mereka bisa renungkan bahwa hidup saya ini karena Tuhan. Hidup saya karena pemberian Tuhan. Hidup saya karena anugerah Tuhan. Sebab itu karena hidup saya pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Dan satu kali kelak akan ada istirahat kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tentunya sebelum itu Tuhan nyatakan istirahat kekal, kita harus persiapkan hidup dengan baik. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Itu tujuan orang Israel, diberikan sabat kepada orang Israel supaya mereka istirahat berhenti, supaya mereka bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya untuk kehidupan jasmani yang mereka cari. Allah begitu tegas tentang sabat. Tidak sembarangan, saudara. Orang Israel harus benar-benar melakukan sabat. Ini adalah perintah keempat dari 10 hukum Taurat. Dan tentu kita tahu bersama bahwa semua perintah Tuhan itu harus kita lakukan dengan benar. Siapapun dia. Baik dia laki-laki, perempuan, binatang, bahkan budak, bahkan orang-orang yang akan tinggal di rumah kita. Harus lakukan. Untuk apa? Supaya manusia membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya manusia bersekutu dengan Tuhan. Supaya manusia itu beribadah, memuliakan Tuhan. Berdoa, menyelidiki firman. Membaca firman, menyembah Tuhan. Artinya kita harus punya waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu yang tujuan Tuhan memberikan sabat. Saudara tahu orang Yahudi itu punya ketetapan hukum yang luar biasa. Di mana ada hukum yang ada kepada orang Yahudi bahwa setiap hari Sabat ada 39 aturan yang tidak boleh dilakukan oleh orang Yahudi. Ada 39 aturan. Mulai dari pertanian, perindustrian. Harus libur, benar-benar libur. Nggak boleh hari libur itu buat jalan-jalan. Nggak boleh. Nggak ada yang keliaran di jalan. Nggak ada. Kecuali mereka pergi ke tempat ibadah. Tidak boleh masak. Saudara. Tidak boleh nyalakan api. Semua tidak boleh. Ada 39. Saudara, kalau saya merenungkan ayat ini. 39 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh umat Tuhan. Saking sakralnya hari Sabat ini. Saudara, di mana hari ini adalah hari yang berbeda dengan hari-hari yang lain. Kalau hari yang lain, orang Israel, umat Tuhan bisa melakukan apa saja. Tapi hari ini, hari Sabat ini tidak boleh melakukan apa saja. Bahkan saudara tahu kalau saudara membaca di Imamat 25. Di sana Tuhan menjelaskan, memberi perintah kepada orang Israel. Supaya apabila Tuhan izinkan mereka harus masuk ke tanah Kanaan. Setiap tahun ke-7 mereka harus berhenti, gak boleh menabur. Tanah itu harus istirahat, gak boleh ditanam. Saking saudara Tuhan merindukan supaya benar-benar umat Tuhan itu membangun hubungan dengan Tuhan dengan benar. Itu tujuannya. Bukan supaya kita santai, bukan. Tapi kita dapat istirahat secara fisik, tapi kita dapat istirahat secara rohani. Jadi yang berhubungan dengan daging itu enggak boleh kita lakukan. Yang berhubungan dengan hawa nafsu ini enggak boleh dilakukan pada hari Sabat. Sebab itu umat sore hari ini, tujuan apa? Karena Allah ingin supaya umat Tuhan itu hidup bahagia dan damai. Itu tujuannya. Baik sehat secara jasmani, sehat juga secara rohani. Tuhan ingin tubuh ini kita pakai memuliakan Allah. Dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan, kita pakai memuliakan Allah. Seringkali orang
bekerja terus sampai tidak ada waktu untuk ke gereja, apalagi hari Minggu. Dia pakai semua hari untuk cari uang. Setelah dia sakit, uang yang dikeluarkan untuk dokter lebih mahal daripada apa yang dia dapatkan. Sebab itu saya ingin saudara sore hari ini kita mengerti kebenaran. Kita harus tahu kebenaran. Mungkin saudara pikir soalnya saya harus karena hari Minggu ini ada yang saya harus, ada nasabah yang penting. Mungkin ini untung besar bagi saudara. Secara jasmani untung besar. Tapi saudara tahu, saudara hilang di hadapan Allah. Mungkin secara jasmani saudara dapat untung. Tapi apa untung, apa artinya untung? Itu kan untung cuma saudara nikmati di dunia. Saudara tidak akan bawa nanti. Sebab itu kan ada firman Allah katakan, saudara, firman Allah katakan bahwa Matius 5 ayat 33 kalau nggak salah. Coba ditampilkan, apa gunanya kita memiliki seisi dunia tapi jiwa binasa? Apa artinya? Jadi jemaat Tuhan, kenapa kita harus beribadah? Karena ini Tuhan cinta saya dan saudara. Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan ingin kita bahagia. Baik secara jasmani kita bahagia. Dan kita bahagia secara rohani. Kita mendapat berkat dari Tuhan. Kita diberkati secara jasmani. Kita diberkati secara rohani. Jangan pernah saudara merasa rugi. Karena saudara mungkin hari Minggu itu saudara mestinya beribadah. Tapi saudara karena ada janjian, mungkin ada proyek besar yang untungnya besar. Lalu saudara lebih mengutamakan itu daripada Tuhan. Saudara membandingkan harta ini dengan Tuhan, mana lebih besar. Padahal saudara tahu pemilik hidup saya dan saudara adalah Tuhan. Harta itu pemberian Tuhan. Saudara mungkin bisa tidur di atas harta, di atas uang. Tapi saudara tahu kan, pernah mungkin saudara lihat di Arab sana mungkin, orang yang terkaya. Dia tidur di atas emas kalau nggak salah ya. Saya cuma sekedar sepintas lihatnya. Setelah dia mati mobilnya emas, semuanya emas. Itu mereka waktu dia mati semua dibawa ke kubur. Mobilnya ditaruh, dikubur, ditanam sama-sama dia. Tapi kan dia sudah nggak bisa naik mobil. Buat apa mobil itu? Duit, dia gak bisa berbeli ya sudah mati. Sebab itu kita harus berhikmat hidup. Kita harus berhikmat. Jangan sampai itu yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Karena kalau itu menjadi utama dalam hidup kita, betapa bodohnya kita. Karena apa yang kita kejar itu tidak akan membahagiakan kita. Mungkin kebahagiaan cuma sesaat kita nikmati. Sampai kapan Tuhan izinkan kita hidup? Cuma sampai seperti itu. Saudara kan apalagi sekarang punya aturan. Tahu aturan. Mungkin kalau saudara di daerah mana ya? Luar kota sana ya. Saya lupa daerah mana itu. Saudara bisa membeli mungkin sebilang tanah keluarga untuk kalau kita mati kubur di sana. Tapi juga nggak mungkin kan 15 hektar. Paling cuma seberapa itu ya. Apalagi di Keputih ya. Sedangkan mau pesan aja, kalau bisa pesan lagi satu untuk persiapan suami atau istri atau anak nggak bisa. Cukup. Nanti kalau ada yang meninggal di tempat di ujung sana. Iya toh? Kalau dulu mungkin bisa di Kembang Kuning. Atau mungkin saudara gali agak dalam, nanti kalau saya meninggal nanti susun, itu mungkin bisa. Tapi nggak tahu aturan saya soalnya bukan tukang kubur. Jadi saya nggak ngerti seperti apa. Cuma saya dengar-dengar begitu karena saya suka pergi pemakaman orang meninggal. Seringkali kan keluarga suka bercerita. Sekarang nggak boleh, kalau dulu boleh. Dan seringkali juga kalau kubur di Kembang Kuning itu biasanya sudah tahu. Oh di Kembang Kuning nanti di atas suaminya atau di atas istrinya bisa. Walaupun sudah pepet-pepet sampai nggak bisa jalan. Sampai setengah mati mau jalan kayak apa tuh. Sampai aduh luar biasa. Saudara. Karena ingin susun di atas istri atau suami atau anak mungkin. Tapi kalau di Keputih nggak bisa. Itu ada aturannya. Tapi nggak peduli saudara. Saya pikir itu mau kubur di mana itu bukan masalah bagi kita. Betul nggak?
Karena itu kan kita kan kembali menjadi debu, tapi yang menjadi utama jiwa kita tuh kemana. Itu penting. Sebab itu ibadah ini penting. Ibadah penting. Bukan sekedar saudara datang beribadah, tapi setiap saudara hari Minggu, saudara persiapkan hidup dengan baik. Untuk apa saudara persiapkan hidup dengan baik? Karena saudara ingin merayakan hari kemenangan besar. Kita merayakan kemenangan. Kenapa kita merayakan kemenangan? Karena Yesus sudah selamatkan kita. Yesus sudah mati buat kita dan Yesus bangkit untuk saya dan saudara. Kita harus rayakan setiap hari, hari kemenangan ini. Dengan cara apa kita rayakan? Kita bersuka cita tentunya. Sebab itu pujian awal katakan dengar dia panggil nama saya, dengar dap. Saudara sudah mendengar panggilan Tuhan sehingga sore ini saudara ada. Amin. Biarlah setiap hari peka dengan suara Tuhan memanggil saudara. Jangan cuma hari ini ya. Nanti besok 3 minggu, 4 minggu hilang, gak tahu kemana. Nanti nongol lagi kalau sudah tahun depan. Padahal setiap hari, setiap menit Tuhan memanggil kita. Sebab itu perlu telinga yang peka untuk selalu mendengar suara Tuhan. Jangan sampai saudara gak peka. Tuhan itu setiap hari memanggil kita. Dan tentunya ibadah bukan hanya hari Minggu toh. Karena memang tidak ada di dalam Alkitab ketetapan hari Minggu beribadah. Kapan saja saudara bisa beribadah. Tapi Tuhan berikan Sabat kepada orang Israel untuk menetapkan satu hari khusus. Untuk berhenti dari segala sesuatu dan membangun hubungan dengan Tuhan. Dan tentunya kita tahu sejak Yesus bangkit dari kematian, hari pertama di minggu itu mereka merayakan syukur ibadah di hari itu. Tentu kita berpikir, apakah ibadah itu sudah, apakah Sabat itu sudah tidak berlaku? Sabat itu masih ada, bukan tidak berlaku. Tapi kita orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah diselamatkan. Kita merayakan Sabat itu yaitu pada waktu Yesus sudah bangkit, itu hari kemenangan bagi itu yang perlu kita rayakan. Bukan artinya Sabat itu tidak berlaku lagi. Sabat itu masih berlaku sampai hari ini. Karena firman Allah itu nggak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Sebab itu saudara tahu murid-murid seringkali berdebat dengan Yesus tentang Sabat. Karena orang Yahudi punya aturan ketat bahwa hari Sabtu itu nggak boleh bekerja kalau Sabat. Tapi murid-murid Yesus seringkali mereka mengadakan mujizat. Mereka memetik gandum, kalau saudara membaca dalam Matius 12 ayat 1 sampai 8, memetik gandum pada hari Sabat. Lalu orang Farisi mulai persoalkan bahwa murid Yesus dan Yesus tidak mengikuti aturan. Sehingga mulai cari-cari kesalahan Yesus. Padahal mereka tidak tahu bahwa Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Yesus Tuhan atas hari Sabat. Dia yang mengatur. Jadi terserah dia. Dia yang mengatur. Bukan murid-murid, karena orang Yahudi terlalu punya peraturan yang sangat kaku saudara. Semua aturan harus sesuai dengan itu. Padahal saudara, kita yang sudah percaya sudah dibebaskan oleh Tuhan. Bukan kita nggak ikuti firman Allah. Kita ikuti firman Allah. Kalau saudara membaca Markus 2 ayat 27. Markus 2 ayat 27 tolong ditampilkan. Markus 2 ayat 27. Demikian firman Allah. Lalu kata Yesus kepada mereka, agak lama di atas ya. Hari Sabat, Markus 2 ayat 27. Bisa? Masih ada orang di atas? Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan untuk manusia, bukan untuk hari Sabat. Ini yang Yesus katakan. Sabat itu apa? Sabat itu anugerah yang Tuhan berikan. Di mana manusia harus beristirahat, beribadah. Jadi bukan aturan dari manusia.
Kalau saudara melihat Markus 2 ayat 28, tolong ayat 28, ayat 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Orang-orang Farisi lupa bahwa Yesus yang berhadapan dengan mereka itu Tuhan atas hari Sabat. Dia mengatur segala sesuatu, dia yang berdaulat, dia punya wewenang yang menentukan hari Sabat. Mereka lupa karena apa? Mereka dibutakan oleh aturan-aturan yang ada. Sehingga mereka saudara melakukan Sabat itu saudara secara harafiah. Memang waktu bangsa Israel itu melakukan Sabat secara harafiah. Tapi setelah Yesus datang saudara, bukan Sabat itu gak berlaku. Tapi Yesus datang menyempurnakan. Menyucikan kembali. Aturan yang sebenarnya bukan aturan manusia yang kaku itu. Sehingga harus Sabat nggak boleh menyembuhkan orang. Bukan. Sebab itu Yesus katakan lebih penting belas kasihan, menolong orang. Mana orang sudah sekarat kita nggak tolong karena hari Sabat. Itu kan salah. Karena Yesus apa? Yesus itu penuh kasih. Yesus ingin mengajarkan kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Bahwa yang penting itu kasih, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, saudara, pasti dalam kita ada belas kasihan. Untuk selalu menolong orang itu ada. Jadi orang sudah sekarat, kita nggak tolong karena takut hari Sabat. Ini salah. Ini aturan yang dibikin oleh orang Farisi pada waktu itu. Sampai pada waktu Yesus datang, mereka masih melakukan hal yang sama. Sebab itu dengan tegas Yesus ingin menjelaskan kepada mereka bahwa jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ingin menjelaskan kepada mereka, aku ini loh yang buat hari Sabat itu. Aku yang tentukan. Aku yang punya wewenang, aku yang berdaulat atas semuanya ini. Yang penting bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana hubungan dengan sesama. Ini penting. Penting saudara harus lakukan. Harus saudara. Jadi Sabat itu simbol kekekalan. Sabat bukan masa atau hari, tetapi ini simbol kekekalan. Sabat tidak pernah bertentangan dengan Kristus. Sabat tidak bertentangan dengan hari Tuhan, tapi mereka saling melengkapi. Sabat mengingat kepada kita bahwa Allah itu pencipta, Dia itu penebus. Dia sudah datang ke dalam dunia menebus, menyelamatkan kita dari dosa, membebaskan kita dari dosa. Dan perlu kita rayakan setiap hari. Dan kita perlu rayakan setiap hari Minggu. Kita datang hari khusus. Untuk apa? Untuk merayakan kemenangan yang Tuhan sudah buat atas saya dan saudara. Umat Tuhan beribadah pada hari Minggu adalah cara bagi umat Tuhan merayakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan buat saya dan saudara. Dan ini penting, sebab itu saya katakan ini simbol kekekalan. Ini adalah apa? Ciptaan baru di dalam Tuhan, cara Tuhan. Cara umat Tuhan menyatakan kasih kepada Tuhan. Cara kita menyatakan kasih kepada Tuhan. Pada apa? Pada waktu kita datang beribadah. Sebab ibadah, sebab itu setiap ibadah, saudara harus benar-benar fokus, sungguh-sungguh. Supaya apabila saudara pulang ada berkat yang saudara terima. Jangan saudara beribadah, nggak dengar firman, cuma YouTube saudara lihat semua. WA, percuma, lebih baik saudara jangan datang beribadah, lebih baik di rumah. Buka besar-besar TV YouTube, supaya tempat tidur santai aja. Saudara nggak dapat berkat di sini. Harus sungguh-sungguh. Saudara usahakan saudara mendapat sesuatu. Saudara pulang ada berkat yang luar biasa. Karena apa? Yesus itu tempat istirahat kita yang sejati. Kalau dulu bangsa Israel setiap hari Sabat mereka harus beristirahat. Setiap hari Sabat bersama-sama keluarga berkumpul. Tapi setelah Yesus datang, Yesus adalah sahabat kita. Sahabat yang sejati di dalam Yesus. Saudara, manusia ini kan seringkali capek. Siapa sore ini datang mungkin rasa lelah, capek. Semua pasti pernah merasa lelah. Kok hidup ini cuma begini-begini aja ya?
Akhirnya jenuh, mulai pagi, siang pagi. Kayaknya baru kemarin hari Minggu. Ini udah hari Minggu lagi. Pokoknya kalau sudah Senin, Selasa, baru kalau sudah Kamis doa malam, Jumat, sudahlah Minggu. Rasanya hari itu berputar begitu cepat. Akhirnya tahu-tahu kita udah tua. Betul. Akhirnya tahu-tahu kita udah gak bisa jalan. Itu gak terasa loh. Dari kuat, sudah bisa lari, maraton. Setelah lama-lama kelamaan, pelan-pelan mulai pelan. Akhirnya dituntun. Karena kita kan tubuh ini kan lama-lama merosot. Tapi walaupun tubuh merosot, jangan sampai rohani merosot. Amin. Rohani itu harus tetap kuat. Walaupun mungkin di dalam ini secara fisik tubuh ini karena sudah tua biasanya kan begitu. Kita nggak bisa mungkiri hal ini. Amin. Saya pun demikian. Waktu saya muda saya kuat sekali. Tapi sekarang saya mengakui saya lemah. Seringkali saya lemah, nggak kuat. Mau berdiri aja nggak mampu, saudara. Nggak kuat. Pada hari Minggu kemarin, saya hari Minggu pagi, khotbah minggu lalu. Tapi saya kuat waktu datang kebaktian. Setelah saya khotbah di atas, saudara tahu badan saya lemahnya luar biasa. Nggak ada kekuatan. Mulut tuh nggak bisa ngomong. Sampai saya begini-begini, Tuhan apa saya stroke lah. Saya sampai jadi, tapi saya coba-coba suara saya kok masih lantang ya. Ternyata saudara, lalu makanya saya dengan begitu cepat khotbah itu saya selesaikan. Karena saya sudah gak kuat sebenarnya berdiri di atas ini. Karena fisik. Saya harus mengakui saya ini udah tua. 64 tahun saudara. Bukan muda lagi. Beda waktu saya masih umur 34, 44 itu masih kuat. Saudara mau suruh lari ke Wonokromo 1 jam saya sampai. Betul. Tapi sekarang jangankan ke Wonokromo, ke toilet aja rasanya gak mampu. Seringkali mesti pegangan. Tapi kan saya gak mungkin tunjukkan ke jemaat pegang kayak nenek-nenek. Saya gak mau jadi nenek. Walaupun usia saya begini, saya gak mau, betul. Cuma kan saya pura-pura di depan kuat dalam hati Tuhan. Mereka gak tahu ini udah lemah ini. Saya bilang sama Karen, mama ini udah tua Karen. Iya, apa udah tua? Karena saya kan gak pernah tunjukkan kalau saya lemah. Tapi seringkali kalau saya sudah di atas tempat tidur, aduh sudah lemah sekali dalam hati Tuhan, beri saya kekuatan, tolong saya. Saya pernah berpikir begini saudara, ini saya berdosa. Tuhan takutnya saya sementara khotbah di mimbar, Tuhan panggil. Saya pernah berpikir begitu loh. Tapi Tuhan jangan sampai itu terjadi. Kalau Tuhan mau panggil saya jangan waktu khotbah, di tempat tidur aja. Saya ngomong, saya sama tawar menar dengan Tuhan, karena saya tahu kondisi saya lemah. Karena ini fisik gak menunjang. Tapi walaupun fisik saya lemah, tapi iman saya tetap kuat. Iya, saya punya kerinduan banyak. Banyak hal yang saya ingin lakukan dengan keterbatasan saya. Sebab itu saudara, saya selalu berdoa biar mereka berdua ini kuat. Saya seringkali ajarkan kepada mereka berdua, Yosua dan Karen. Kamu harus kuat, harus melayani sungguh-sungguh. Setiap kali duduk meja makan saya nasihati harus seperti ini, harus seperti ini. Takutnya nggak keburu. Nggak keburu nasehatin, sudah nggak ada saya. Betul banyak saya nasihat, harus begini, harus begini. Harus gini ya, dengar. Besok-besok kalau mama nggak ada, harus seperti ini, harus seperti ini. Itu yang saya lakukan. Karena kita kan nggak tahu umur kita. Bisa aja saya hari ini berdiri. Bisa aja besok nggak ada. Jangankan besok, sebentar malam pun seringkali bisa aja kita mendapat hari perhentian. Tapi kita gak perlu takut saudara. Karena Tuhan yang setia ini, Dia berjanji kita akan mendapat hari perhentian bersama-sama dengan Dia. Dan betapa bahagianya kita saudara, apabila kita mendapat perhentian bersama dengan Dia. Sebab itu siapkan sekarang hidup kita ini dengan benar. Saudara pakai waktu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara harus punya waktu khusus. Kalau minggu saudara, apapun saudara, sesibuk apapun saudara harus datang beribadah. Mungkin saudara tidak ada di tempat, saudara mungkin keluar kota, carilah di sana gereja. Di mana aja kita bisa datang ketemu Tuhan. Sesuai dengan di mana kita berada. Jangan karena saudara pikir, oh saya kan lagi di luar kota, kesempatan saudara di hotel, santai dulu gak ke gereja. Jangan saudara, usahakan
Cari gereja. Kalau di hotel itu ada gereja, tanya-tanya di sini ada kebaktian gak, ikut. Atau di dekat-dekat situ. Jangan saudara pikir kesempatan kebetulan di luar kota, santai aja. Saudara berpikir untung gak ke gereja. Jangan, saudara rugi. Rugi saya mau katakan. Jadi 1 detik saudara kita memanfaatkan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena untungnya bukan untuk Tuhan, untuk saya dan saudara. Tuhan gak ada untung di hal ini. Tapi Tuhan rindu supaya umat Tuhan itu diberkati secara rohani. Ini yang Tuhan rindukan. Tuhan gak ada untung dengan kita. Apa untung Tuhan kalau kita beribadah? Itu untung kita. Mungkin saudara berpikir kalau gak datang nanti bagaimana? Oh Tuhan, pekerjaan Tuhan ini Tuhan punya. Sebab itu hamba Tuhan hanya ingin mengajar kepada umatnya untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dimanapun saudara berada, mau di Jakarta, mau di mana kayak saudara pergi, saudara lakukan setia aja kepada Tuhan. Cuma memang jemaat harus punya tempat. Jangan jadi jemaat jalan-jalan. Saudara nggak akan bertumbuh dalam Tuhan. Saudara harus punya satu tempat. Kalau saudara ada di sini, beribadahlah. Tapi kalau saudara ada luar kota, saudara nggak bisa beribadah di sini, beribadahlah di sana. Ibadah itu kapan saja, mau pagi, mau siang, mau malam. Itu Tuhan tidak mau, oh kamu harus pagi, kamu harus siang, kamu tidak. Bagaimana saudara hubungan kita dengan Tuhan? Karena di dalam Tuhan ada perhentian yang sejati. Kita ini seringkali capek, saya sudah katakan capek. Nah kemana kita lari kalau kita capek? Kemana kita mau lari? Tuhan satu-satunya tempat kita datang. Di dalam Dia ada kelegahan. Di dalam Dia ada jalan keluar, ada pertolongan. Sebab itu dalam Matius pasal 11 ayat 28 berkata, mari kepadaku semua yang letih lesi dan beban berat, aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Manusia ini saudara banyak masalah. Seringkali saudara mungkin capek karena masalah. Masalah mungkin saudara fisik kuat, tapi seringkali kita capek, lelah, bukan karena kita bekerja, tapi masalah itu terlalu berat. Lebih baik capek bekerja, jangan capek masalah. Betul. Capek masalah ini aduh luar biasa saudara. Sama saudara seringkali saya pernah mendengar orang katakan, aduh lebih baik saya capek kerja, gak apa-apalah. Biar saya kerja sampai bagaimana saya kuat. Tapi masalah ini yang membuat saya gak kuat. Tapi saudara tahu, di dalam Yesus ada perhentian. Kalau saudara datang mungkin dengan beban berat, dengan pergumulan, capek rasanya hidup ini. Capek melihat keluarga, capek lihat anak-anak, capek lihat usaha. Capek melihat keadaan yang terjadi. Tuhan mengundang saudara sore ini. Dia tempat perhentian yang sejati, datang kepada Dia. Sebab itu perlu saudara bersekutu, beribadah. Jangan kalau ada masalah saudara lebih gak beribadah. Lebih saudara akan menghadapi kegelisahan. Sebab itu banyak sekali orang yang hari-hari ini menghabiskan bunuh diri. Kenapa? Apa? Karena pada waktu dia capek, dia lelah. Dia bukan datang kepada Tuhan. Dia mencari jalan keluar sendiri. Sebab itu kan banyak sekali yang bunuh diri. Dan kebanyakan bunuh diri anak-anak muda. Luar biasa. Anak-anak muda bunuh diri. Saya berdoa biar anak muda yang ada di tempat ini, anak muda yang kuat imannya. Sebab itu anak muda yang ada sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Saudara harus bangun hubungan dengan Tuhan sampai saudara terikat dengan Tuhan. Jangan cuma sembarang, coba yang penting datang. Tapi saudara harus terikat dengan Tuhan. Sampai gak bisa terlepas. Kalau sudah terikat susah untuk lepas. Jadi kalau saudara masalah, Tuhan akan menolong kita. Karena kita terikat dengan Dia. Cuman Tuhan yang kuat. Kita gak kuat. Tapi kalau kita punya Tuhan pasti kuat. Apapun beban sebagai suami menghadapi istri. Sebagai istri menghadapi suami. Atau mungkin rumah tangga yang sedang menghadapi ekonominya. Yang saat ini pusing karena semua mengeluh. Mau kerja di mana, semuanya susah. Itu saya mengerti. Tadi aja ibu, tadi siang seorang ibu datang kepada saya curhat. Suaminya sakit. Dan dia tahu bahwa nanti pasti suaminya gak bisa bekerja dia. Padahal tanggungannya masih banyak. Saya mau kerja apa tante? Saya ingin cari kerja. Tapi usianya sudah tidak memungkinkan.
Saya hanya katakan ya saya juga nggak punya perusahaan Bu. Mau kasih ibu masuk di perusahaan saya nggak punya. Tapi saya hanya berdoalah buat ibu. Terus umur-umur seperti ibu umurnya mungkin 50-an begitu. Umur seperti ibu ya kerja toko aja katanya. Ya saya nggak punya toko Bu. Saya bilang toko siapa ya? Nanti tak ingat-ingat kalau ada ya. Saya bilang coba mungkin jaga anak-anak di penitipan anak boleh kali, saya bilang begitu kan lumayan. Dia bilang biar nggak gaji besar yang penting saya ada untuk kehidupan anak saya yang perlu sekolah perlu makan. Karena nanti pasti suami saya nggak bisa lagi bekerja karena suaminya sakit. Dan sakit memang cukup parah. Kan bosnya sudah telepon sama dia, kamu masih kerja atau belum? Jadi hatinya membuat hatinya susah. Terus saya bilang Tuhan adalah penolong kita, datang kepada Tuhan. Tuhan yang dapat menolong ibu saya ini bukan Tuhan, tapi saya hanya berikan ibu kekuatan, doakan ibu, menasihati ibu secara firman. Tapi lebih daripada itu saya nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi ibu punya Tuhan, kita punya Tuhan yang sama, yang mustahil bagi kita, tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Mungkin saudara berkata nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin. Tapi dalam Tuhan pasti mungkin. Dan di dalam Yesus ada perhentian yang sejati. Sebab itu sore hari ini, mari jemaat Tuhan yang ada. Kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Setiap hari Minggu. Kalau saudara ada, datanglah beribadah. Dan bukan cuma Minggu. Cuma tunggu-tunggu hari Minggu. Lalu hari Senin sampai Sabtu, saudara santai aja, nggak bangun hubungan dengan, nggak bisa. Saudara harus bangun hubungan setiap hari. Tapi ada hari khusus bagi saudara untuk bersama-sama umat Tuhan merayakan hari kemenangan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.